Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Di pertemuan kemarin, saya kira kita sudah membahas tentang bagaimana pembebanan gitu ya, dan juga bagaimana cara mencari faktor-faktor beban untuk mengetahui beban kritis yang terjadi pada suatu penampang. Nah, di pertemuan ini saya kira sebelum kita lanjut materi, saya ingin bahas tugas kemarin ya. Saya ingin bahas tugas. Untuk tugas kemarin diketahui suatu kolom sebentar. Nah, suatu kolom diberi beban mati gitu ya. Beban mati 50 ton. Saya bikinnya ini DL ya, DL dead load. Kemudian beban hidup 100 ton gitu ya, LL 100 ton. Kemudian beban angin 10 ton gitu ya, wind load 10 ton. Kemudian beban gempa 20 ton gitu ya, earthquake 20 ton. Tentukan beban kritis yang terjadi pada kolom dengan menggunakan semua kombinasi LRFD gitu ya. Oke. Nah, untuk solusinya, solusi penyelesaiannya ini ya. Jadi dari persamaan-persamaan yang ada gitu ya, yang sudah kita bahas di materi sebelumnya ya. Yang persamaan pertama di mana U ya sama dengan 1,4D. Berarti 1,4 dikali D ya, D 50 ton dead load. Ini dead load 50 ton. Gitu ya. Maka dia sama dengan 70 ton. Kemudian persamaan kedua atau kombinasi pembebanan kedua, U sama dengan 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,5 kali LA atau H. Kalau ada ya, kalau nggak ada bisa diabaikan gitu ya. Maka dia 1,2D ya, atau dead load 1,2 kali 50 ditambah 1,6 kali L. L-nya ini ya 100. Oke, jadi hasilnya kemudian ditambah 0,5 kali LA atau H. Tapi dalam kasus ini tidak ada tinjauan untuk LA gitu ya dan H. Jadi kita abaikan saja gitu ya. Maka hasilnya 220 ton. Kemudian persamaan ketiga 1,2D ditambah 1,6 LA atau H ditambah 0,5 L atau 0,8 wind load gitu ya. Jadi untuk 0,5 L atau 0,8 W saya kira menentukan ya, terserah kita ya, tergantung kita ya mau menentukan yang mana. Saya kira nilai terbesar yang akan kita ambil gitu ya. Jadi dia 1,2 kali 50 ditambah 0,5 kali 100 atau 0,8 kali W kali wind load. Wind loadnya 10 gitu ya. Maka hasilnya 110 ton gitu ya. Kemudian untuk persamaan keempat 1,2D ditambah 1,3 W wind load ditambah 0,5 live load ditambah 0,5 LR atau H. Oke, maka dia 1,2 kali 50 ditambah 1,3 kali 10 ditambah 0,5 kali 100 untuk live load gitu ya. Maka sama dengan 123 ton. Kemudian persamaan 5, 1,2 plus minus 1,0 earthquake ditambah 0,5 live load. Maka 1,2 dikali dead load-nya 50 ditambah 1,0 kali earthquake-nya 20 ditambah 0,5 kali live load-nya 100 sama dengan 130 ton. Kemudian persamaan 6, 1,2 dead load ditambah 1,6 LR atau H tambah 1,0 L
atau 0,8. Nah, untuk LR itu atau H itu beban hidup. LR itu live rain ya, atau beban hujan gitu ya. Beban hujan. Kemudian kalau untuk LA itu beban atap ya, tapi pada kasus ini kita tidak memiliki atau tidak diketahui beban hujan dan juga beban atap gitu ya. Jadi saya kira diabaikan saja begitu. Kemudian maka dia 1,2 dikali dead load-nya 50 ditambah 1,0 dikali live load-nya 100 sama dengan 160 ton. Kemudian persamaan 7, 1,2 D ditambah 1,3 wind load ditambah 1,0 live load ditambah 0,5 beban hujan gitu ya, atau live rain gitu ya. Maka sama dengan 1,2 kali 50 dead load, kemudian ditambah 1,3 kali 10 wind load, ditambah 1,0 ya. Ini saya lupa tuliskan, ini harusnya ditambah 1,0 kali live load ya. Live load-nya 100, berarti dia seharusnya dia 173 ton gitu ya. Dia seharusnya 173 ton. Kemudian persamaan 8, 1,2 dead load ditambah plus minus 1,0 earthquake ditambah 1,0 live load. Maka 1,2 kali dead load-nya 50, 1,0 dikali earthquake-nya 20, tambah 1,0 dikali live load-nya 100, sama dengan 180 ton. Kemudian persamaan ke-9, 0,9 dead load plus minus 1,3 wind load atau 1,0 earthquake. Ini sekali lagi, ini menentukan, jadi kita pilih yang terbesar gitu ya. Maka 0,9 kali 50 dead load ditambah 1,3 kali 10 wind load gitu ya. Maka 58 ton. Jadi beban terfaktor kritis ini menentukan ya, dari persamaan 1 sampai 9, saya kira nilai yang terbesar yang akan kita tentukan sebagai beban terfaktor kritis ya. Jadi persamaan 2 adalah hasil yang terbesar gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Mungkin untuk tugas diskusi tadi, jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait tugas, bisa ditanyakan ya di WA saja ya, nggak apa-apa. Kemudian faktor tahanan. Jadi faktor tahanan dalam perencanaan struktur berdasarkan metode LRFD ya. Jadi di pertemuan kedua kalau nggak salah ya, saya sudah memberikan tugas untuk kalian mencari ya apa perbedaan metode ASD dan LRFD gitu ya. Saya kira ketika kalian atau setelah kalian mengerjakan tugas itu, saya kira kalian sudah mulai paham ya apa yang harus apa perbedaan LRFD dan ASD, dan kenapa di semester ini ya, atau di perkuliahan ini kita meninjau untuk metode LRFD ya. Saya kira kalian sudah harus pahami. Kemudian ditentukan dalam tabel 6.4 strap 2 SNI 1729/2002 gitu ya. Jadi sebetulnya buku apapun gitu ya, atau pedoman apapun terkait dengan perencanaan struktur baja, saya kira semua mengacu pada SNI ya. SNI itu Standar Nasional Indonesia. Jadi lebih gampangnya daripada kita bersusah payah begitu ya, atau mungkin daripada kita pusing-pusing, lebih bagus kita download saja Standar Nasional Indonesia SNI. Banyak sekali SNI yang sudah dibuat oleh kementerian gitu ya. Ada SNI untuk beton juga sudah tersedia, SNI untuk baja juga sudah ada gitu ya. Kemudian SNI untuk kayu pun sudah ada, SNI untuk beton pun sudah ada. Jadi saya kira
mungkin buku-buku ini biasanya dirancang untuk mempermudah begitu ya. Kalau di SNI kan banyak sekali, dia bisa sampai 400 halaman, bahkan 600 halaman. Jadi dengan adanya buku, dia bisa memangkas gitu ya, yang penting-penting saja yang digunakan untuk metode LRFD ini begitu ya. Sedangkan di pedoman ini sangat sangat luas, dia membahas segala hal di situ ya, yang berkaitan dengan baja. Jadi saya kira untuk kita yang orang awam langsung gitu ya, langsung ke pedoman, saya kira kita bakalan pusing. Jadi kita harus melalui buku ya. Gunanya buku adalah sudah dipangkas gitu ya, sudah direview ya, sudah di-cut sama yang buat buku ini ya, untuk mempermudah kita. Walau kenyataannya semua mengacu pada SNI gitu ya. Oke, yang pertama untuk faktor reduksi atau pi ya, ini mungkin simbolnya pi atau faktor reduksi gitu ya. Jadi untuk simbol seperti ini ya, ini bisa pi, bisa juga diameter tulangan gitu ya, atau diameter baut. Bisa juga ini faktor reduksi gitu ya. Jadi ada tergantung ya pada saat kapan kita membaca ini gitu ya. Jadi ada perbedaan. Kemudian komponen struktur yang memikul gaya tekan aksial itu faktor reduksinya 0,85 gitu ya, atau 85%. Kemudian untuk komponen struktur yang memikul gaya tarik, ya, yang pertama terhadap kuat tarik lele itu 0,90. Kemudian terhadap kuat tarik fraktur itu 0,75. Kemudian komponen struktur yang memikul gaya aksial dan lentur 0,90. Kemudian komponen struktur komposit, yang pertama untuk kuat tekan 0,85, kuat tumpu beton 0,60, kuat lentur dengan distribusi tegangan plastis 0,85, kuat lentur dengan distribusi tegangan elastis 0,90, kemudian sambungan baut 0,75, sambungan las untuk las tumpul penetrasi penuh 0,90, untuk las sudut las tumpul penetrasi sebagian, las pengisi 0,75. Jadi nanti untuk mungkin kalian ada yang bertanya gitu ya, apa fungsi-fungsi dari faktor reduksi ini ya? Nanti akan terjawab di slide berikutnya gitu ya. Nanti akan saya jelaskan, kemudian akan saya back kembali ke slide ini, kemudian kita cocokkan gitu ya. Oh ternyata ini fungsinya gitu. Dalam perencanaan struktur baja, sekali lagi ya, dia meninjau SNI 2002, mengambil beberapa sifat mekanik dari material baja yang sama. Jadi ini adalah sifat mekanik dari baja yang akan kita gunakan di perencanaan teknik sipil gitu ya. Saya bilangnya teknik sipil karena di beton kita akan menggunakan ini. Kemudian di baja kita akan menggunakan ini gitu ya. Jadi di perencanaan struktur bangunan pun kita akan menggunakan ini ya, sifat mekanik ini. Jadi saya kira ini akan sangat penting yang perlu kalian ketahui. Saya kira juga nanti seandainya kalian skripsi gitu ya, atau kalian tugas besar perancangan bangunan gitu, ini perlu kalian tahu ya, karena nanti di responsi atau di sidang hal-hal sepele seperti ini ketika coba diajukan oleh dosen penguji, kemudian kalian tidak bisa menjawab, saya kira ini konyol ya, gitu ya, karena ini dasar sekali yang perlu kalian ketahui, gitu. Modulus elastisitas itu simbolnya E, gitu ya, sama dengan 200.000 MPa. Kalau untuk beton, beda lagi dia modulus elastisitas ya, itu nanti bisa kalian cari di internet gitu ya, atau nanti akan kalian dapatkan juga di struktur beton bertulang gitu. Kemudian untuk modulus geser G sama dengan 80.000 MPa ya. Saya kira ini ketetapan gitu ya. Kemudian untuk angka Poisson 0,30, koefisien muai panjang 12,10 gitu ya. Sedangkan berdasarkan tegangan lele dan tegangan putusnya, kemudian modulus elastisitas gitu ya, modulus geser, angka Poisson ini nanti berguna di sub 2000 gitu ya, atau di etaps gitu. Ini nanti akan sangat berguna. Jadi ketika kalian define material gitu ya, kemudian kalian buat material baja atau material beton, angka-angka ini harus kalian isi di di yang disediakan gitu ya, di sub 2000 itu atau etaps. Sedangkan berdasarkan tegangan lele dan tegangan putusnya, SNI
2002 mengklasifikasikan mutu dari material baja menjadi 5 kelas mutu sebagai berikut. Ini sifat mekanis baja. Ini juga sudah saya bahas sebetulnya di pertemuan 2 bahwa jenis baja BJ34 tegangan putus minimum FU gitu ya, MPa dengan satuan megapascal gitu ya. Dia 340 MPa, kemudian tegangan lele minimum FY 210 MPa, kemudian regangan minimum 22%. Begitu juga BJ34 gitu ya, sudah ada juga di sifat mekanis baja struktural. Sekali lagi bahwa sifat mekanis, kemudian sifat mekanis dari baja struktural termasuk di dalamnya modulus elastisitas, modulus geser, angka Poisson, koefisien muai panjang. Ini perlu kalian pahami gitu ya, perlu kalian ketahui gitu. Jadi kemarin saya sempat di ruang dosen gitu, kemudian ada mahasiswa yang datang, kemudian ditanyakan gitu ya, berapa modulus elastisitas baja. Mahasiswa tersebut tidak mampu menjawab gitu ya, padahal ini hal yang sangat sederhana. Lalu ditanya lagi sama dosennya, bagaimana bisa kamu merancang atau kamu menghitung struktur bangunan tapi kamu tidak tahu modulus elastisitasnya, terus apa yang kamu inputkan di SAP 2000 atau di ETABS? Angka apa yang kamu inputkan? Nah, itu menjadi suatu kesalahan yang fatal ya, bisa dibilang bahwa bisa disimpulkan gitu ya bahwa ETABS atau SAP-nya menjadi bisa dikatakan salah gitu ya, karena modulus elastisitas saja dia nggak tahu gitu ya. Jadi bagaimana apa yang dia isi di SAP 2000 itu, apa yang dia input di ETABS gitu ya. Jadi ini harus diketahui. Begitu juga dengan tegangan lele minimum, tegangan putus itu juga harus diinput di SAP 2000 dan di ETABS. Apabila kalian merencanakan misalnya suatu struktur bangunan gitu ya dengan material beton, misalnya FACNC-nya kalian rencanakan atau yang kalian inginkan 30 MPa gitu ya. Kemudian BJ-nya atau sifat mekanis baja strukturnya kalian ingin memakai BJ34. Berarti kalian harus tahu bahwa tegangan putus untuk BJ34 itu tegangan putus minimumnya itu 340 MPa. Kemudian untuk tegangan lele minimum 210 MPa. Nah, 340 dan 210 ini akan kalian input di SAP atau ETABS gitu ya. Jadi ini jangan sampai kalian atau sampai kalian lupa gitu. Kemudian batang tarik, kita masuk ke sekira ini kita masuk ke bab berikutnya gitu ya, masuk ke bab batang tarik. Batang tarik banyak dijumpai dalam banyak struktur baja ya, seperti struktur-struktur jembatan, rangka atap, menara transmisi, ikatan angin, dan lain sebagainya. Batang tarik ini sangat efektif dalam memikul beban. Batang ini dapat terdiri dari profil tunggal ataupun profil-profil tersusun. Contoh-contoh penampang baja tarik adalah profil bulat gitu ya, plat, siku ganda, siku bintang, kanal, WF, dan lain-lain ya. Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa penampang dari batang tarik yang umumnya digunakan ya. Untuk profil WF, sekali lagi saya pernah mengatakan bahwa ini yang paling banyak digunakan ya, karena dia sangat bagus ya, apalagi terutama untuk bentang-bentang panjang ya. Kemudian juga di jembatan gitu ya, kalau sering kita lewat jembatan, saya kira profil ini yang paling banyak kita temui gitu ya, dengan mungkin profil C ini ya, profil kanal ini. Oke, ini ya, saya kira ini dia mungkin menggunakan profil C gitu ya, channel gitu ya, atau IWF. Ini saya kira IWF dia sebetulnya ini. Dia IWF itu kan dia seperti ini dia gambarannya. Ini profil IWF dia nih. Gitu ya, kalau kalian pernah lihat seperti ini, inilah profil yang sering digunakan gitu ya. Oke, kemudian tahanan nominal. Kita masuk ke tahanan nominal. Dalam menentukan tahanan nominal suatu batang tarik harus diperiksa terhadap 3 macam kondisi keruntuhan yang menentukan, yaitu 1. Lele dari luas penampang kotor di daerah yang jauh dari sambungan. Kemudian fraktur dari luas penampang efektif pada daerah sambungan. Kemudian geser blok pada sambungan. Kemudian menurut SNI pasal 10 dinyatakan bahwa semua komponen struktur yang memikul gaya tarik aksial terfaktor sebesar TU maka harus memenuhi TU tidak lebih besar dari ini ya, sudah mulai dipakai gitu ya, faktor reduksi ya, lebih besar dari faktor reduksi dikali TN gitu ya, di mana TN adalah
tahanan nominal gitu ya. Kemudian SNI 2002 menggunakan notasi NU ya, sebetulnya ini NU ya, untuk menyatakan gaya tarik aksial terfaktor. Namun dalam buku ini ya, atau dalam materi ini gitu ya, kita akan menggunakan TU sebagai notasinya ya, untuk membedakan dengan notasi untuk gaya tekan aksial yang akan dibahas dalam subbab selanjutnya, di mana TN adalah tahanan nominal dari penampang yang ditentukan berdasarkan 3 macam kondisi keruntuhan ini ya gitu ya. Besarnya tahanan nominal TN suatu batang tarik untuk tipe keruntuhan leleh dan fraktur ditentukan sebagai berikut. Untuk kondisi leleh dari luas penampang kotor, bila kondisi leleh yang menentukan, maka tahanan nominal TN dari batang tarik memenuhi persamaan ini ya, di mana TN tadi tahanan nominal gitu ya, sama dengan AG dikali FY, di mana AG luas penampang kotor gitu ya, dengan satuan milimeter kuadrat. Kemudian FY kuat leleh material MPa gitu ya, kuat leleh. FY tadi kita sudah bahas ya, ini FY, ini ya FY-nya. Oke, kemudian tadi yang tegangannya ini gitu ya, faktor reduksi maksud saya itu. Jadi itu sudah mulai digunakan ya. Oke, kemudian kalau untuk AG saya kira untuk beberapa profil juga sudah ini ya, juga sudah sangat banyak di SNI atau di Google. Misalnya kalian cari saja gitu tabel profil baja IWF misalnya ya, atau tabel profil baja kanal gitu ya. Di situ sudah ada hanya untuk profil IWF misalnya hanya berapa, B-nya berapa, tebal flank-nya berapa gitu ya. Itu sudah ada semua sudah ditabelkan gitu. Jadi AG-nya berapa sudah ada. Jadi kita sebetulnya tidak perlu menghitung lagi gitu ya, karena sudah ada AG-nya gitu ya. Cuman dalam kasus ini kita harus tahu gitu ya, bagaimana cara menghitung AG gitu ya. Itu tujuan kita membahas AG ini ya, tapi sebetulnya sudah ada gitu. Kondisi fraktur dari luas penampang efektif pada sambungan. Untuk batang tarik yang mempunyai lubang, misalnya untuk penempatan baut, maka luas penampangnya tereduksi dan dinamakan luas neto gitu ya, AN ya, simbolnya gitu, kita beri nama AN. Kemudian lubang pada batang menimbulkan konsentrasi tegangan akibat beban kerja. Teori elastisitas menunjukkan bahwa tegangan tarik di sekitar lubang baut tersebut adalah sekitar 3 kali tegangan rata pada penampang neto gitu ya. Ini perlu diketahui juga ya, bahwa di sekitar lubang baut tersebut adalah sekitar 3 kali tegangan rata pada penampang neto. Namun saat serat dalam material mencapai regangan leleh, di mana regangan leleh sama dengan FY dibagi ES gitu ya. FY ini di mana FY gitu ya dibagi ES gitu ya, dibagi modulus gitu. Oke. Maka tegangannya menjadi konstan sebesar FY gitu ya. Dengan deformasi yang masih berlanjut sehingga semua serat dalam material mencapai regangan atau lebih, tegangan yang terkonsentrasi di sekitar lubang tersebut menimbulkan fraktur pada sambungan gitu. Oke, ini gambar distribusi tegangan akibat adanya lubang pada penampang. Gitu ya. Ini tegangan elastis gitu ya. Kemudian ini keadaan batas gitu ya. Apabila ini ada sebuah penampang gitu ya, penampang baja, kemudian ditarik gitu ya. Ini ke kanan, kemudian ini ke kiri. Ini adalah sebuah simbol gitu ya, yang menandakan bahwa penampang ini sedang ditarik gitu ya. Jadi misalnya dari ujung ke ujung dipegang kemudian ditarik gitu ya. Paham kan? Harusnya sudah bisa membayangkan gitu. Kemudian ini ada lubang ya, lubang baut gitu ya. Lubang baut dengan diameter tertentu misalnya ya. Maka fraktur maksimumnya adalah 3 kali fraktur rata gitu ya. Atau bisa juga ini ya, untuk dalam keadaan batas ketika ditarik maka dia sebesar FY gitu ya, yang tadi itu ya. Kemudian bila kondisi fraktur pada sambungan yang menentukan, maka tahanan nominal dari batang tersebut memenuhi persamaan ini ya. TU sama dengan HC dikali FU gitu ya, di mana HC
luas penampang efektif gitu ya, AE gitu. AE maksud saya, sorry, agak kecil tulisannya jadi saya kurang kelihatan AE ya, karena dia E. Saya mulai membaca dia luas penampang efektif, berarti simbolnya biasanya E, AE gitu ya. Efektif gitu ya. A biasanya luasan gitu ya, E efektif gitu. Di mana luas penampang efektif sama dengan U dikali luasan neto gitu ya. Di mana U itu koefisien reduksi ya. Kemudian FU tegangan tarik putus ya, sekali lagi bahwa di tabel sudah ada gitu ya, FU tegangan tarik putus. Kemudian dengan Pi ya, Pi atau dengan diameter adalah faktor tahanan Pi. Untuk kasus ini kita sebutnya Pi ya, dengan Pi adalah faktor tahanan yang besarnya adalah Pi sama dengan 0,90 untuk kondisi lele dan 0,75 untuk kondisi fraktur gitu ya. Saya sudah ada di slide sebelumnya. Kemudian faktor tahanan untuk kondisi fraktur diambil lebih kecil daripada untuk kondisi lele. Sebab kondisi fraktur lebih getas atau berbahaya gitu ya. Dan sebaiknya tipe kerentuan jenis ini dihindari. Oke, kita masuk ke luas neto. Lubang yang dibuat pada sambungan untuk menempatkan alat pengencang seperti baut atau paku keling mengurangi luas penampang sehingga mengurangi pula tahanan penampang tersebut. Menurut SNI, mengenai perlubangan untuk baut dinyatakan bahwa suatu lubang bulat atau baut harus dipotong dengan mesin pemotong dengan api atau dibor ukuran penuh atau dipons 3 mili lebih kecil dan kemudian diperbesar atau dipons penuh. Selain itu dinyatakan pula bahwa suatu lubang yang dipons hanya diizinkan pada material dengan tegangan lele tidak lebih dari 360 MPa ya. Jadi dia mengizinkan bahwa material harus maksimum tegangan lelenya itu 360 MPa gitu ya, yang boleh kita gunakan itu maksimumnya, dan ketebalannya tidak melebihi dari 5600 dibagi FY gitu ya. Jadi 5600 misalnya kita menggunakan BJ34 dengan FY 210 MPa misalnya ya, berarti 5600 dibagi 5600 dibagi FY 210 MPa gitu ya. Selanjutnya dalam pasal 17.3.6 diatur pula mengenai ukuran lubang suatu baut. Dinyatakan bahwa diameter nominal dari suatu lubang yang sudah jadi harus 2 meter lebih besar dari diameter nominal baut untuk suatu baut yang diameternya tidak lebih dari 24 mili gitu ya. Jadi apabila kita menggunakan diameter yang tidak lebih dari 24 mili ya, misalnya diameter 19 gitu ya, berarti harus ditambahkan 2 ya. Ini yang perlu saya garis bawahi itu ya, bahwa misalnya diameter diketahui 19, berarti 19 ditambah 2 gitu ya, karena bisa kalian baca bahwa harus 2 meter lebih besar gitu ya, jadi ditambah 2 gitu. 2 mili maksud saya, 2 mili lebih besar berarti harus ditambah 2 ya. Jadi apabila menggunakan diameter 24 ya atau 25 misalnya, berarti tidak perlu lagi gitu ya ditambah 2, oke. Untuk baut yang diameternya lebih dari 24, maka ukuran lubang harus diambil 3 meter lebih besar gitu ya. Nah, ini perlu kalian ketahui. Jadi apabila kasusnya adalah ukuran baut diketahui di bawah 24 mili gitu ya, maka dia ditambahkan 2. Dan apabila dia di atas 24 mili, maka ukuran lubang harus diambil 3 mili lebih besar gitu ya. Jadi sampai sini sudah ini ya. Jadi nanti ada contoh soal gitu ya, akan kita bahas contoh soal. Saya kira nanti diturunkan nilai-nilainya, saya kira kita sudah paham gitu ya. Kemudian luas neto penampang batang tarik tidak boleh diambil lebih besar daripada 85% luas bruto gitu ya. Nah, contoh, kita masuk ke contoh. Hitung luas neto AN gitu ya dari batang tarik berikut ini. Baut yang digunakan diameter 19 gitu ya. Lubang baut dibuat dengan metode pancing ya, Kalau pancing itu dibuat dengan metode pukul gitu ya, dengan cara dipalu ya, mungkin gampangnya palu gitu ya. Ini diketahui berarti lubang baut 19 mili gitu ya. Kemudian ini plat digunakan 6 kali 100 mili. Kemudian diberi gaya tarik gitu ya, ditarik seperti ini gitu ya. Kemudian coba kita hitung luas netonya ya, di mana luas kotor atau AG ya, luas AG sama dengan 6 kali 10 gitu ya, 600 mili. Kemudian lebar lubang yang tadi sebelumnya sudah saya bahas bahwa
apabila di bawah 24 diameternya berarti ditambahkan 2 gitu ya. Berarti 19 tambah 2 gitu ya. Ini saya hapus dulu. 19 tambah 2, 21 gitu. Kemudian maka luas neto sama dengan AG dikurangi lebar lubang dikali tebal plat ya. AG ini rumusnya sebentar. Oke, jadi rupanya saya lupa memasukin rumus untuk luas neto gitu ya. Jadi saya ambil dari sini saja ini ya. Luas neto sama dengan AG dikurangi N kali D kali T ya. Itu rumus untuk luas neto ya. Dimana N itu banyak lubang dalam suatu potongan gitu ya. Dan D diameter lubang, kemudian T tebal penampang gitu ya. Maka ini bisa dimasukkan karena di sini N-nya cuma 1, jadi saya kira tidak perlu dimasukkan nilainya gitu ya. Jadi dia AG 600 dikurangi N banyaknya lubang, tetapi N-nya di sini cuma 1 gitu ya. Jadi tidak perlu diisi gitu. Kemudian lebar lubangnya 6 gitu ya. Kemudian dikali tebal platnya gitu ya. Ya, jadi sama dengan lebar lubangnya itu 21 maksud saya ya. Kemudian tebal platnya ini ya 6 gitu ya, 6 mili gitu. Maka dia sama dengan 474 mm kuadrat gitu ya. Kita kontrol bahwa dia harus lebih kecil dari 85% kali AG gitu ya, atau 0,85 kali AG. Jadi 0,85 gitu ya, 0,85 dikali AG-nya 600, maka hasilnya 510 gitu ya. Berarti oke gitu ya. Karena dia lebih kecil ya, berarti dia oke. Kemudian efek lubang berselang-seling pada luas neto. Lubang baut dapat diletakkan berselang-seling seperti pada gambar ini ya, berselang-seling. Dalam mesin ini 2002 pasal 10.2.1 diatur mengenai cara perhitungan luas neto penampang dengan lubang yang diletakkan berselang-seling. Dinyatakan bahwa luas neto harus dihitung berdasarkan luas minimum antara potongan 1 dan potongan 2 gitu ya. Dari potongan 1 kita peroleh bahwa sebentar saya hapus dulu. AN sama dengan AG dikurangi N kali D kali T gitu ya. Untuk potongan 1, 2, 1 ke 2 gitu ya. Itu rumusnya AN sama dengan AG dikurangi N kali D kali T tambah sigma S kuadrat kali T bagi 4U gitu ya. Jadi ini potongan 1, jika seperti ini maka rumusnya ini, jika dia menyilang gitu ya maka rumusnya ini gitu ya. Dimana di sini sudah dijelaskan juga AG luas penampang kotor, AN luas penampang neto, T tebal penampang, D diameter lubang, N banyak lubang dalam satu potongan, S dan U jarak antar sumbu lubang pada arah sejajar dan tegak lurus sumbu komponen struktur. Contoh gitu ya. Kita masuk ke contoh. Tentukan luas neto minimum dari batang tarik berikut ini, di mana diameter baut diketahui 19 mili gitu ya, dengan tebal plat 6 mili gitu ya. Maka ini gambarannya seperti ini. Ini sekali lagi ini ditarik gitu ya. Ditarik seperti ini. Untuk baut gitu ya, atau lubang baut. Ini diberi ini A gitu ya. Ini diberi nama gitu ya. Ada 4 baut diberi nama A gitu, B gitu. Kemudian C, D dengan ukuran antar baut di sini 55, kemudian di sini 50. Nah, 50 gitu ya. Maka ini tebalnya dari sini ya, dari sini ke sini gitu ya. Ini tebalnya 6 gitu ya. Maka tambah 60. Oh, ini 60 tambah 60 gitu ya. Kemudian ditambah lagi 100 gitu. Kemudian ditambah lagi 75 gitu ya. Berarti dia 120 220, 295 gitu ya kalau saya nggak salah hitung. Oke, jadi luas kotor bisa kita ketahui dengan tebal plat ini 6 dikali ini tadi ya 200
295 ya, kalau nggak salah ya, 120, 220, 295 ya, oke. Maka sama dengan 1770 mm kuadrat gitu ya. Kemudian lebar lubang karena dia menggunakan diameter baut 19 mili, sebentar ini saya hapus dulu, kok jadi kotor. Oke, dia menggunakan diameter baut 19 mili, maka 19 ditambah 2 gitu ya. 21 gitu. Kemudian potongan AD gitu ya, dari A ke D seperti ini ya. Maka luas neto sama dengan luas kotor AG dikurangi N gitu ya. Ini N2 ya. Banyaknya lubang gitu ya, 2. 1, 2 gitu ya. Kemudian dikali lebar lubang ini ya, diameter gitu ya. Kemudian dikali 6 gitu ya, dikali tebal. Oke, maka hasilnya 1518 mm kuadrat. Kemudian potongan ABD kita hapus dulu. Kemudian potongan ABD gitu ya. Maka luas netonya menjadi AG itu ya 1770 dikurangi N ya. Berarti N berarti banyaknya ini ya, banyaknya lubang 3 gitu ya. Dikali lebar lubang 21, tebal 6 gitu ya, ditambah ini ya 55 gitu ya, jarak dari lubang A ke B gitu ya, ini kan 55. Kemudian dikali tebal gitu ya, setelah itu dibagi 4U ya, di mana U itu 60 gitu ya, dari A ke B, jarak dari sumbu A ke B. Ini tadi 55 itu dari A ke B untuk horizontal gitu ya. Kemudian ini lagi 60 ini untuk vertikal gitu ya, jarak dari sini ke sini gitu ya, 60. Nah, oke, maka ditambah 55 kuadrat dikali 6 ditambah 4 kali 100 ya, jarak lagi dari sini ke sini gitu ya, dari B ke D. Ini kan 100 gitu ya. Maka sama dengan 1513 mm kuadrat. Kemudian potongan ABC gitu ya, ABC seperti ini gitu ya. Maka rumusnya hampir sama, AG dikurangi N ya, N-nya banyaknya lubang 3, lebar lubang 21, tebal 6, kemudian 55 kuadrat gitu ya, dari A ke B 55 jaraknya, kemudian U-nya 60 gitu ya, dari A ke B 60, kemudian B ke C 100 gitu ya. B ke C untuk vertikal 100, untuk horizontal 50 gitu ya. Jadi ini 50-nya dari horizontal ini, kemudian 100 100-nya itu dari jarak vertikal ini gitu ya. Maka hasilnya 1505 mm kuadrat gitu ya. Maka periksa terhadap syarat AN gitu ya, syarat luasan neto, yaitu tidak lebih dari 85% kali AG gitu ya. Jadi 0,85 AG sama dengan 1504,5 mili. Jadi A minimum 1504,04 1504,5 mm kuadrat gitu ya. Kenapa dipilihnya 1504,5 mili? Ya, kita ketahui bahwa syaratnya adalah tidak lebih dari 85% kali AG gitu ya. Tapi ternyata untuk potongan AD dia 1518 gitu ya. Jadi dia melebihi syarat untuk luas neto gitu ya. Jadi dia melebihi. Kemudian begitu juga ABD ya. Ternyata dia memenuhi juga, dia melebihi juga gitu ya. Kemudian juga potong ABC dia lebih juga gitu ya. Jadi yang kita gunakan adalah kalau sudah lebih seperti itu, maka yang kita gunakan adalah syaratnya gitu ya, yaitu 85% AG. Ya, itu lebih gampang sebetulnya ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini lagi ya, jika sambungan yang diletakkan berselang-seling tersebut dijumpai pada profil siku, kanal, WF, maka penentuan nilai U dapat dilakukan sebagai berikut gitu ya. Ini jumlah baut ya. Ini gitu ya. Ini, kemudian ini dua ini, yang ini gitu ya. Kemudian ini. Oke, maka AN adalah dari sini ke sini gitu ya. Ini dapat dengan mudah diketahui luas netonya gitu ya. Atau mungkin 0,85 gitu ya, 85% dikali AG gitu.
Contoh misalnya kita hitung luas neto minimum dari batang tarik berikut yang terbuat dari profil siku ya. Profil siku L 100 kali 150 kali 10 ya. Bahwa profil ini mungkin sudah saya jelaskan bahwa di Google gitu ya atau di SNI sudah ada gitu ya tabel profil siku. Kalian ketik saja gitu di Google profil siku, di situ sudah ada bahwa untuk profil siku H kali B, kemudian tebal flanknya, kemudian lebar flanknya, kemudian tinggi flanknya, itu sudah ada semua di tabel itu ya. Di sini maksud dari 100, 150, 10 ini adalah ini ya, H-nya 100 gitu ya, ini H 100, kemudian B-nya ini 150 ya, ini B, kemudian ini H gitu ya. Tinggi, lebar. Kemudian ini 10-nya ini tebal gitu ya. Jadi ini tebalnya. Ini saya tidak bisa menggambar ini. Nah, ini tebalnya. Tebal ini 10 mili, kemudian tinggi ini dari sini ke sini 100 mili, kemudian dari sini ke sini 150 mili gitu ya. Kemudian dengan diameter lubang 25 ya. Jadi perlu saya ingatkan lagi bahwa berarti ini diameternya digunakan lebih dari 24 ya. Berarti rumusnya sudah saya bahas sebelumnya ya. Kalau di bawah 24 ditambah 2 gitu ya. Kalau di atas 25 seperti apa gitu ya rumusnya ya. Ya, hapus dulu gitu ya. Maka luas kotor ini atau AG-nya sudah bisa diketahui dengan mudah ya. Pada kasus ini rupanya dia mencari AG melalui tabel profil baja gitu ya. Jadi memang seperti yang saya bilang bahwa lebih gampang gitu ya. Yaitu dari profil baja. Ketik saja di Google gitu ya, sudah ada AG-nya gitu. Tapi di profil baja dia biasanya AG-nya itu dia dalam satuan cm kuadrat ya, bisa kalian antarkan ke mili gitu ya. Misal ini berarti dia kalian cari yang penampang siku untuk 100 untuk 100 kali 150 gitu ya. Nanti AG-nya kalau nggak salah 24,20 cm kuadrat misalnya ya. Kemudian diantarkan ke milimeter kuadrat ya, sehingga dia 2420 mm kuadrat gitu ya. Untuk lebar lubang sekira dia berarti menggunakan diameter 25 gitu ya. Sebentar. Diameter 25, maka 25 tambah 3. Oh, ini yang ini dia salah ya. Ini dia keliru ya, seharusnya 3 gitu ya. Berarti ini kita coret saja 25 ditambah 3 ya, karena diameternya lebih dari 24 gitu ya. Coba kita review kembali, sekira perkataannya adalah ini ya. Selanjutnya dalam pasal diatur pula mengenai ukuran lubang suatu baut. Dinyatakan bahwa diameter nominal dari suatu lubang yang sudah jadi harus 2 meter lebih besar. 2 mili maksud saya, 2 mili lebih besar dari diameter nominal baut. Untuk suatu baut yang diameternya tidak lebih dari 24 gitu ya. Jadi di bawah 24 harus ditambahkan 2 gitu ya, lebih besar 2 mili. Selanjutnya untuk baut yang diameternya lebih dari 24 mili, maka ukuran lubang harus diambil 3 meter lebih besar, 3 mili lebih besar gitu ya. Berarti harusnya ditambah 3 gitu ya. Berarti memang ada kesalahan di buku ini ya, ada sedikit kesalahan, nggak jadi masalah gitu ya. Yang penting kita sudah tahu di mana letak kesalahannya gitu ya. Maka dia 28 seharusnya ya. Maka ini harusnya 28 gitu ya. Maka untuk potongan A ke C ya seperti ini. AN sama dengan AG-nya gitu ya dikali 2 ya. Banyaknya 2 kemudian dikali jumlah batang lebar lubang maksud saya, kemudian dikali tebal ya. Ini seperti saya bilang ya, tebal. 100 ini B-nya, 100 ini tingginya, kemudian ini lebarnya, kemudian ini 10 ini tebalnya gitu ya. Ya, maka bisa didapatkan hasilnya 1880. Kemudian untuk potongan ABC gitu ya. Dia 3 gitu ya, 3 banyaknya ini 3 gitu ya. Kemudian lebar lubang 27 dikali tebal 10 gitu ya. Kemudian ini jarak-jaraknya gitu ya, di mana ini S kuadrat berarti jarak horizontalnya, kemudian 60 ini jarak vertikalnya gitu ya. Kemudian periksa terhadap
syarat AN ya. Jadi syarat luas neto tidak lebih besar dari 0,85 AG gitu ya. Ini syaratnya, syarat maksimalnya gitu ya. Jadi dia AG-nya 0,85 kali AG itu 2057, sedangkan luas neto minimumnya itu 1880 ini ya minimumnya. Jadi digunakan yang minimum gitu ya. Oke, saya kira mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu ya. Selanjutnya kita akan bahas lagi materi-materinya. Untuk tugas besar kita, saya kira nanti akan saya share di grup saja ya, di grup WA. Saya akan buat satu studi kasus gitu ya, dengan struktur rangka atap gitu ya, rangka atap dari baja. Kemudian saya minta kalian untuk menggunakan SAP 2000 ya. Kalian sudah harus download untuk menggunakan SAP 2000. Di hasil akhir saya kira kita akan mencari deformasi dan juga perpindahan kira-kira ketika si struktur baja ini dikenai beban sebesar misal 100 kN gitu ya, kira-kira berapa deformasi yang terjadi gitu ya, atau berapa perpindahan yang terjadi, berapa mili gitu ya, atau berapa meter dia terjadi pembengkokan gitu ya. Itu nanti akan saya jadikan tugas besar. Jadi setelah ini sampai seterusnya kalian sudah tidak ada tugas terkait dengan tutur baja ya. Jadi tugas yang akan saya berikan di grup itu yang akan menjadi tugas kalian selama 1 semester gitu ya. Hasil akhir sudah saya bahas juga ya, bahwa kita akan membuat artikel gitu ya. Artikel kemudian kita kirim ke jurnal gitu ya, jurnal-jurnal yang ada gitu, jurnal terakreditasi. Banyak sekali jurnal bertebaran di mana-mana ya, setiap kampus pasti punya satu jurnal ya. Jadi bayangkan bahwa di Indonesia ini ada sekitar 2000-an atau 3000-an kampus ya, berarti ada sekitar 2000-an jurnal gitu ya, atau 3000-an jurnal. Ya saya kira sangat banyak, tergantung kemana kita akan kirimkan jurnal kita gitu ya. Setelah diterima, saya kira kita akan dapat insentif juga ya. Kita akan dapat hadiah dari UMA ya, dari kampus kita ya. Jadi saya kira untuk mahasiswa lumayan kan, untuk satu artikel kalau nggak salah dapatnya 200.000 apa ya, apa 250, saya kurang tahu juga ya. Tapi kan lumayan. Sebetulnya yang kita butuhkan bukan duitnya sebetulnya, yang kita butuhkan adalah kebanggaan gitu ya. Bagaimana kita menulis sebuah artikel, kemudian artikel kita bisa diterima di, misalnya lebih jauhnya misalnya kita kirim ke UGM misalnya kan, kemudian UGM terima gitu, artikel kita ya dianggap bagus oleh UGM, kemudian dipublish gitu ya. Jadi ada kebanggaan di diri kita gitu ya, bahwa ternyata kemampuan kita atau tulisan kita bisa diterima oleh UGM, kan suatu kebanggaan. Tapi saya bisa berkata jujur bahwa akan sangat sulit untuk diterima di UGM. Jadi kita bermainnya di kampus-kampus yang swasta saja gitu ya, kampus-kampus yang berkembang gitu ya, yang berada di level 4 gitu ya, atau level 5, nggak jadi masalah ya. Yang penting bahwa tulisan kita diterima gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.